Oke, Assalamualaikum. Jadi kita mau ngerjain soal nih, soal inversi, yaitu bikin forward modeling dari model gravitasi. Ini kalau kita lihat capaiannya tuh kita harus bikin dua plot. Yang pertama itu plot bawah permukaannya itu kayak gimana, dengan kita tandain bulat-bulat gitu. Sama yang kedua tuh kita buat plot bacaan gravitasinya terhadap struktur yang udah kita buat. Nah, langsung aja, ini part pertama. Kita coba dulu gimana bikin plot yang ini dulu, plot yang di bawahnya ini nih. Oke, pertama pasti import ya. Nah, ini udah nggak usah dikasih tahu lagi fungsinya apa. Nah, terus kita inisiasi variabel dulu nih, luas daerah pengamanan kita dengan lebar. Misalnya ya, kalau di sini aku bilang di sini width-nya itu x-nya itu 15. Nanti 15 kali 2 dan height-nya itu 6. Berarti kedalamannya tuh sampai 6. Ini satuannya bisa dianggap meter lah, atau sentimeter juga, atau 10 meter atau gimana lah, serah. Nah, terus kita definisin lagi R-nya atau jari-jari bulatan-bulatan ini itu 0,5 satuannya. Untuk apa? Biar gampang. Jadi 0,5 ini kita pakai aja, nggak usah diganti-ganti yang berapa gitu. Walaupun nanti width sama height-nya itu diganti, R-nya itu kita simpan 0,5 aja. Biar kita gampang bisa nentuin bulat-bulatan mana yang mau kita tandain gitu. Ya nanti bulat-bulatannya bisa pas. Itu langsung aja sih ya, nanti jelas kok. Nah, terus ini kita definisin dulu anomalinya. Kalau belum ngerti ini apa, nanti bakal jelas juga sih. Pokoknya intinya ini array yang membuat tuh ada 4 poin di sini. Jadi nanti anomalinya ada di 0, min 1, min 3. Mana min 1, min 3? Di sini mah nggak ada. Ini nih. Nah, di sini nih min 1, min 3, berarti kira-kira di sini. Min 1 di sini, min 3 di sini. Berarti min 1, min 3, 0, min 3, 1 min 3, sama 2 min 3, berarti di sini, di sini, di sini sama di sini, 4 ini. Nah, ini kita definisi dulu aja. Terus kita langsung bikin nih plottingannya. Buat yang belum tahu, ini sebenarnya bagian dari matplotlib juga, tentang figur sama aksis, dibikin pakai plt.subplots. Nah, ini mungkin ntar teman-teman bisa baca-baca aja, soalnya ini penting juga dan bakal banyak dipakai. Nah, kalau misalnya kayak gini aja tuh sebenarnya udah bisa kita run dengan jangan lupa plt.show ya. Nah, kita run tuh. Jadi di sini ada 2 plot, kita taruh 2 dengan fix size-nya, itu artinya besarnya itu aku buat ngikutin dari width sama height-nya, biar nanti bulatannya tuh nggak jadi lonjong atau gimana gitu, biar pas bulatannya gitu ya jadinya. Nah, kita nanti isi dulu nih yang bawah ini. Caranya kita langsung pakai iterasi ini. Nah, ini apa? Jadi ini yang kita pakai tuh plt.circle. Plt.circle itu sebenarnya fungsi dari matplotlib juga, biar ngemudahin kita ngeplotnya. Jadi di inputnya tuh apa aja? Yang pertama tuh input midpointnya di X sama di H gitu. Terus jari-jarinya, terus warnanya, sama ini biar dia nggak keisi, jadi bulatannya bisa bolong gini, biar nanti kita bisa bedain sama yang anomali, nanti fillnya true gitu, atau nggak usah ditulis sama sekali, nanti dia bakal otomatis tuh colornya blue kan. Nah, langsung aja kita run. Wih, oh ya gini,
ada berapa parameter yang harus kita kasih juga nih. Yang pertama itu x limit. Kalau yang kita plottingan tadi nah ini kan masih dari 0 sampai 1 doang, sementara kita mau limit x itu ngikutin luas daerah pengamatan kita. Jadi x limnya itu minus dari width ditambah 0,5 sampai width dikurangin 0,5 gitu. Terus buat kedalamannya kita mau dari kedalaman min 6, berarti ini sampai 0 karena ini buat struktur bawah permukaan. Nah terus bisa kita kasih label x sama y label, langsung kita plot. Nah jadi gini kan, ini kenapa yang di atas cuma setengah gini, itu karena daerah pengamatannya tuh kita pasangnya 6. Kalau misalnya daerah pengamatannya misalnya ganjil ya, coba ini gitu. Nah iya sama aja. Gak tahu, udah pokoknya simpan dulu dah, gue juga belum tahu nih kenapa bisa setengah gitu. Pokoknya nanti tuh jadi masalah kita lah, coba kalau ada yang punya solusi nanti. Nah terus sekarang kita mau ngeplot anomalinya nih, sama kayak yang tadi, cuman di sini kita udah pakai midpoint ini. Jadi for circle in midpoint dia bakal ngiterasi dari yang pertama ini, terus yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini. Dia ngiterasi 4 kali, dan di setiap iterasinya dia bakal ngebuat value.circle. Ini circle 0 berarti diambil min 1, sama circle 1 jadi diambil min 3 kayak yang ini nih. Nah sama, cuman beda nilainya. Nah terus R nya kita pakai R yang tadi kan. Nah gitu, terus boleh dikasih color misalnya red. Nah terus dimasukin lagi add artistic. Nah sekarang kita dapet nih, ini anomali kita. Gitu aja sih. Nih misalnya yang masih bingung di iterasi yang pertama ini, yaitu ngiterasi setiap dari minus lintasan X kita sampai maksimalnya. Jadi dia bakal ngiterasi dari sini sampai sini gitu, di setiap dengan step 1. Nah ini dengan step 1, jadi dia bakal bikin bulatan di sini, di sini, di sini, di sini, di sini gitu. Tapi kan di setiap barisnya dia harus ngisi kolomnya juga. Nah berarti ini buat kolomnya nih, buat height-nya. Jadi nanti midpoint dari circle ini bakal ngeiterasiin buat ngisi semuanya gitu. Gitu ya. Oke, gitu dulu aja.